Hermam TV. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, maghrib ini kita masih bisa hadir bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di bulan Juni yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat suami istri menjadi ahli waris. Itu di bulan yang lalu, Juni. Ya, jadi kita bahas waktu itu apa saja ketentuan-ketentuan, syarat-syarat di mana suami istri saling mewarisi. Kalau suami yang wafat, suami disebut pewaris, istri jadi ahli waris. Dan sebaliknya, kalau istri yang wafat, istri menjadi pewaris dan suami yang hidup jadi ahli waris. Itu sudah kita bahas di bulan yang lalu. Nah, kita bahas, kita jelaskan waktu itu dan kita buka tanya jawab. Jadi hari ini kita ulangan ujian kita hari ini. Bisa? Antara Ustaz, tak bisa tanda nih. Nah, ini namanya ujian mendadak namanya nih. Nah, itu di bulan yang lalu. Nah, di bulan Juli ini dalam silabus yang saya catat, apa pembahasan kita? Kita akan membahas tentang seputar anak angkat dalam rumah tangga. Kita akan bahas tentang seputar anak angkat dalam rumah tangga. Nah, anak angkat atau sering juga disebut dengan adopsi. Adopsi mengangkat anak. Pertanyaannya, bolehkah seseorang suami istri mengangkat seorang anak? Jawabannya boleh. Ini pekerjaan yang mulia. Ini pekerjaan yang baik. Jadi suami istri diambilnya dari kecil, seorang anak mungkin dari keluarga yang kurang mampu diangkat, kemudian dipelihara, diberikan nafkah, ya, dibesarkan dengan secara baik dan sempurna. Apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Silakan. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Apalagi kalau anak tadi adalah anak yatim yang ayah kandungnya sudah wafat. Itu lebih mulia lagi. Nah, tetapi walaupun begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, agama kita, hukum Islam mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana ketentuan-ketentuan terkait anak angkat ini supaya dia berdasarkan aturan, supaya pengangkatan anak ini di kemudian hari tidak memicu konflik, tidak memicu permasalahan. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita atur dalam anak angkat ini? Pertama, kita lihat status nasab. Jadi status nasab, pengangkatan anak dalam hukum Islam tetap tidak mengubah nasab anak. Jadi pengangkatan anak dalam hukum Islam tetap tidak mengubah status anak. Anak itu secara nasab tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Anak ini secara nasab tetap dinasabkan kepada ayah ibunya. Kalau anak ini perempuan, siapa besok yang menjadi wali? Tetap yang jadi wali ayah kandungnya. Walaupun nanti dalam teknis praktek di lapangan ada sedikit siasat ini. Apa yang dimaksud dengan siasat? Nah, secara administrasi kan dari kecil, PAUD, akte, SD, SMP, SMA, sampai anak ini menjadi dokter, contoh. Hebat Pak, jadi dokter anak ini dibuatnya.
itu seluruh nama ayah ibu ditulis nama ayah ibu angkatnya. Dan akte nikah nanti tetap juga ditulis secara administratif ayah ibu angkat supaya nanti tidak berubah. Karena data ini Pak, jangankan berubah nama, berubah huruf saja bermasalah apa tidak? Tapi walaupun secara administratif nanti tetap akte nikahnya itu atas nama ayah dan ibu angkat, tetapi secara de facto di lapangan nanti yang wali nikahnya tetap ayah kandungnya, tetap dibintikan ke ayah kandung, itu secara nasab. Jadi anak tetap dianggap sebagai anak dari orang tua kandung, bukan orang tua dari angkatnya. Ini secara nasab, jadi tidak bisa merubah nasab. Nasab tidak boleh dikaburkan. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rumah bersalin, yang punya rumah sakit, yang punya tempat berobat, di mana kalau dalam aturan di mana seseorang melahirkan, maka yang membuat surat keterangan lahir itu adalah klinik di mana ibu ini melahirkan dan menjelaskan telah lahir seorang anak berat sekian, tanggal sekian, jam sekian, sebagai dasar untuk membuat akte. Betul apa tidak? Nah, itu akte, dasar untuk membuat akte. Nah, tiba-tiba dalam satu kasus ada seseorang bawa anak, ini anak angkat, memintalah ia kepada klinik bersalin itu surat keterangan lahir. Paham maksudnya nih Pak? Agar nanti dibuatkan akte, padahal itu tidak ada kelahiran. Nah, ini tidak boleh. Ya. Apakah ada praktek macam itu Ustadz di Pekanbaru? Karena ada itulah maka saya sebut. Bu, oh Bu, dengar Ibu nih. Apa yang Ibu dengar? Terserah Ustadz lah Ustadz. Apa aja lah, sampaikan aja lah ya. Ini yang saya di masjid nih Pak Ibu sudah mulai hafal saya. Siapa yang suka bersandar, siapa yang tidak sudah hafal saya ini. Siapa yang menguasai tiang ya gitulah. Nah lanjut, status nasab. Nah, sekarang status kemahroman, mahram. Status kemahroman. Apakah ketika anak ini diangkat menjadi mahram bagi orang tua angkatnya? Jawabannya tidak. Tidak. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya disebutkan hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum, diharam, ini surah An-Nisa ayat 22. Hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, diharamkan bagi kamu kata Allah untuk menikahi ibu kandungmu dan anak kandungmu. Jadi diharamkan menikahi ibu kandung. Jadi seorang anak haram menikah ibu kandung karena ibu kandung mahram. Tapi kalau ibu itu ibu angkat, mahram apa tidak? Jawabannya tidak. Kalau anak itu anak angkat, mahram apa tidak? Tidak. Termasuk nanti wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. La tankihu, haram kalian menikahi. Siapa yang haram? Haram kalian menikahi perempuan yang pernah nikah dengan ayah kalian. Kalau ada seorang perempuan sudah pernah nikah dengan ayah kita, maksudnya ibu tiri, maka kalau ada seorang perempuan sudah pernah nikah dengan ibu kita, maka ibu kita itu menjadi mahram kita selama-lamanya. Dengan syarat ayah itu ayah kandung. Jadi kalau ada kita punya ayah kita ini menikah dengan seorang mahasiswi semester 7, hebat ayah kita nih, dapat oleh dia, mantap dia. Kok bisa Ustadz anak gadis suka dengan ayah Ustadz? Karena ayah saya banyak duitnya. Itu ceritanya ini.
Menikahlah mereka, menikah. Boleh apa tidak? Tentu boleh. Nah, ketika sudah menikah, maka istri ayah kita itu menjadi ibu kita selama-lamanya. Walaupun ayah kita nanti sudah bercerai dengan ibu tadi atau sudah meninggal dunia. Maka jangan coba-coba seorang ayah berpesan ke anaknya, "Nak, ini istri ayah cantik nih, Nak. Kalau mati ayah nanti ayah wasiatkan untuk engkau." Boleh apa tidak? Haram. Nah, 4 harokat haramnya, jangan coba-coba. Haram. Tidak boleh Ustaz, tidak boleh. Cantik Ustaz, tidak boleh. Saya jatuh cinta dengan dia Ustaz, tidak boleh. Haram, ram. Innahu kana fahisha. Itu seburuk-buruk jalan dan sangat dibenci oleh Allah. Dan ini adalah praktek dari orang Yahudi, praktek dari orang jahiliyah pada zamannya. Ustaz, ayah saya tuh ternyata bukan ayah kandung, ayah angkat. Kalau ayah angkat, boleh. Nah, itu ya. Nah, itu soal keharaman ya, kemahraman. Nah, jadi tetap. Nah, sekarang terkait dengan waris. Waris lain. Nanti kita buka tanya jawab ya. Terkait dengan waris. Seperti apa waris anak angkat? Anak angkat itu tetap mendapatkan bagian dari harta ayah angkatnya. Wajib dapat, tidak boleh tidak. Ya, kalau diangkat anak orang, kita ambil, kita pelihara, kita rawat, harus dijamin masa depannya. Adakah anak angkat mendapatkan bagian warisan dari ayah angkatnya? Dia tidak jadi ahli waris. Karena syarat orang jadi ahli waris itu 2. Pertama karena faktor nasab, kedua karena faktor akad nikah. Sekarang karena dia tidak nasab, dapat bagiankah atau tidak? Dapat, yakni dari jalur hibah atau dengan jalur wasiat. Maka anak angkat itu bisa dapat dari wasiat orang tua angkatnya maksimal 1/3. Kalau hartanya itu 1 miliar, maka bisa dapatkan 333 juta rupiah. Nah, anak angkat ini bukan anak nasab. Apa yang terjadi? Andaikan anak ini sudah kita adopsi, kita jadikan anak angkat, kan ayah kandungnya masih hidup. Ternyata ayah kandungnya waktu kita ambil anak ini dulu, orang tuanya itu hidupnya sederhana. Ya. Tetapi begitu 20 tahun, ayah kandungnya ini kaya raya. Banyak duitnya. Walaupun anak ini bersama kita sejak kecil sampai dewasa, tiba-tiba ayah kandungnya meninggal dunia. Jadi ahli waris enggak anak ini? Jadi ahli waris. Jadi tidak boleh kita tutup nasab ini, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Nah, dari orang tua angkatnya dia dapat bagian 1/3. Nah, bagian 1/3 dari anak angkat itu maksimal. Boleh nanti 1/4, boleh 1/5, boleh 1/6. Bu, Pak, mana lebih banyak 1/3 atau 1/4? Kalau ada yang menjawab 1/4, Iko dulu sekolah sampai gerbang aja berarti. Nah, contoh begini. Apakah wajib 1/3? Enggak wajib. Dia mesti ada unsur perimbangan dan keadilan. Contoh, orang tua ini mengangkat anak. Waktu itu 5 tahun belum punya anak, diangkat anak laki-laki. Setelah diangkat anak, setahun, tahun kedua, suami istri ini beranak lah. Alhamdulillah, punya anak 2 orang. Ya, apa? 2, 3, punya 3 orang anak. Jadi suami istri 4 anaknya, 3 anak kandung, 1 anak angkat. Nah, sekarang mereka meninggal dunia. Nah, meninggal dunia punya harta 900 juta. Kalau kita serahkan 900 juta, kalau kita ambil 1/3 berapa, Pak? 300. Untuk anak angkat 300 juta 1/3. Berapa sisa harta lagi? 600. Karena anak laki-laki kandung ada 3 orang, 600 bagi 3 berapa? 200 juta, 200 juta.
Mana lebih banyak pendapatan anak angkat atau anak nasab? Ah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bahasanya itu maksimal sepertiga, bukan wajib sepertiga. Boleh dia nanti diturunkan seperlima atau setidak-tidaknya sama dengan jumlah yang didapatkan oleh anak kandung. Lebih tidak boleh. Cukup kita buka tanya jawab. Nah, ini penjelasannya sebelum saya tambah lagi. Kita buka tanya jawab terkait dengan topik yang kita bahas atau kita boleh lepas kembangkan ke yang lain. Dipersilakan. Nih, ada ibu yang pakai baju apa? Ya, jilbab putih. Jilbab putih, telekung putih. Silakan, Bu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai anak angkat ini Ustaz. Ya. Dengan orang tuanya, dengan orang tua angkatnya dia tidak bermahram. Ya. Seandainya anak ini diangkat mulai dari bayi, Ya. laki-laki ataupun perempuan, Ya. setelah dia dewasa balik, itu kalau dia laki-laki, apakah dia kalau bersentuhan dengan ibu angkatnya itu membatalkan wudhu, atau anak perempuan dengan bapak angkatnya itu membatalkan wudhu Ustaz kalau bersentuhan dalam keadaan wudhu? Itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaan Ibu. Ingat, status anak angkat tidak membuat mahram. Tidak membuat mereka menjadi mahram. Apa contoh mahram? Saya ketemu dengan anak gadis saya, mau pergi sholat maghrib, salaman, batal enggak wudhu saya? Tidak, karena anak kandung. Kalau nanti anak angkat batal apa tidak? Batal. Maka status anak angkat tidak mengakibatkan nasab berubah. Ya Bu ya. Nah sebenarnya kalau ada orang mengangkat anak, nasabnya tetap nasab ibu ayah kandungnya, dan posisi kita memang murni hanya posisi pemeliharaan saja. Kita besarkan, kita pelihara, kita kasih dia nafkah, kita sekolahkan sehingga dia jadi orang. Itu aja tugas dari orang tua angkat, dan ini suatu pekerjaan yang mulia. Kecuali anak angkat itu ibu ambil dari kemenakan kandung, kan berbeda. Tapi kalau dia orang lain, tidak dari keluarga, maka status nasab tidak berubah. Paham Ibu? Paham. Ya, makasih. Sehingga ada pertanyaan, bolehkah seorang ayah angkat menikah dengan anak angkatnya? Tidak boleh Pak. Kalau anak itu laki-laki. Ya Pak Ji. Kalau perempuan, kalau nanti ya begitulah apanya, hukum dasarnya boleh kalau dia perempuan. Ya. Ya Bu, cukup Ibu, udah jelas ya? Nah, terima kasih. Jelas, silakan. Ini ada yang Bapak baju putih. Yang satu duduk di tiang belakang, yang satu di tiang depan. Pokok bermain-main tiangnya nampaknya nih. Silakan Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Ustaz, anak angkat ini kan secara hukum sahnya kan melalui pengadilan. Ya. Itu mungkin non muslim saya. Ya. Kalau muslim atau Islam bagaimana prosesnya Ustaz? Sebut ini anak angkat saya gitu. Tidak ada surat keterangan segala macam. Oke, terima kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah bahwa kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, masyarakat yang ingin mengangkat anak, silakan datang ke pengadilan agama mengajukan permohonan penetapan. Kalau itu adalah anak angkat kita. Permohonan ini tidak punya lawan. Kalau sengketa ada penuntut, ada yang dituntut, ya kan? Dua hal yang berhadapan. Ini tidak. Secara sepihak, ayah ibu angkat ajukan ke pengadilan, nanti pengadilan menetapkan bahwa ini adalah anak angkat dari kedua orang tua angkatnya. Gunanya apa? Ada catatan tertulis. Sehingga nanti kalau ayah ibu angkatnya wafat,
itulah dasar anak ini mendapatkan bagian dari wasiat wajibah. Boleh saja nanti saudara kandungnya mengambil semua. Nah, itulah dasar. Atau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ada hak-hak yang bisa didapatkan oleh anak ini jikalau terjadi sesuatu atas kedua orang tua angkatnya. Termasuk nanti pernyataan. Nah, ini saya mengalami betul ini, kasihan. Kasihannya di mana? Suami istri mengangkat anak. Dalam perjalanannya bercerai mereka, Pak. Bercerai hidup. Tolak menolaklah orang ini, siapa yang merawat anak ini. Ada yang macam tuh. Karena ada itulah maka saya sebut. Ada. Jadi Pak, tetap diajukan ke pengadilan agama. Cari statusnya. Kalau memang mengangkat. Tapi kalau dibawa-bawa gitu aja, ya nanti tidak ada status hukum. Cukup Pak ya? Ada? Masih ada? Ya, cukup. Silakan yang lain, masih ada Bapak. Ini di belakang. Nah. Dia ada yang mau bertanya, tapi rupanya bukan bertanya, menggaut telinga rupanya Ustaz. Begini dia. Ini, ada yang sebelah kanan. Nih. Ya Pak ya? Ya, silakan. Ada mic? Ada nih sebelah kanan? Tidak ada? Ya, ini Bapak nih. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Pertanyaan saya ada 3 Ustaz mengenai anak angkat. Yang pertama, bagaimana jika anak angkat tersebut tidak memiliki nasab? Kita angkat dari panti asuhan, tapi kita tidak tahu dari panti itu tidak tahu siapa orang tuanya, apakah boleh dinasabkan pada ayah angkatnya? Pertama. Yang kedua, jika anak angkat tersebut telah disusui oleh istri kita, apakah bisa dikatakan mahram anak tersebut? Yang ketiga, anak angkat setelah balik itu, akil balik, apakah sebaiknya berdasarkan pertanyaan ibu yang pertama tadi, sebaiknya apakah boleh nggak kita dipindahkan dari rumah asli ini setelah dia akil balik supaya tidak terjadi fitnah, Ustaz? Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kedua orang tua kandung anak ini tidak diketahui? Apakah itu tetap dianggap nasab kepada kita? Jawabannya tetap tidak. Maka di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Ahzab, kata Nabi, kalau kalian tidak bisa tahu siapa nasab kandung anak ini, maka dia adalah saudara kamu sesama muslim. Bagaimana besok akad nikahnya Ustadz? Yang menikahkan adalah Pak KUA. Dan tidak akan ada di dalam akad nikah itu lafaznya bin. Kalau anak angkat yang diketahui ayahnya harus, ya, aku nikahkan engkau dengan Nurhayati binti, sebutlah ayah kandungnya. Tapi kalau dia tidak ada ayah kandungnya, langsung saja aku nikahkan engkau dengan Nurhayati dengan mas kawin, karena tidak diketahui siapa ayah kandungnya. Seperti ada seorang polisi baik, polisi ini ada dapat laporan dari warga anak dibuang di tong sampah. Datanglah polisi, bawa ke polsek. Oleh salah satu polisi langsung diangkat jadi anak. Boleh apa tidak? Tapi tidak diketahui, ya itu dia kemudian hari. Ya. Nah, yang kedua terkait dengan apakah nanti setelah dewasa kita pindahkan dia supaya tidak muncul fitnah? Ya, itu tergantung, diatur sajalah bagaimana sebaiknya, ya. Sebaiknya diatur, ya. Apalagi mungkin jarak antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak terlalu jauh, ya, itu diaturlah. Berpandai-pandailah mengatur persoalan-persoalan seperti itu. Sekarang kalau anak angkat itu menyusu ke istri kita, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kan ada syarat-syarat menyusui, Pak. Ya, syarat menyusui. Nah, berarti ini adalah anak sesusuan. Anak susuan itu mahram bagi kita. Mahram karena rodoa, sesusuan. Tapi nanti sesusuan itu pastikan pertama, syarat-syarat susuan itu pertama pastikan ada ASI yang masuk ke dalam perut bayi. Nah, kalau istri itu belum pernah punya anak, tentu tidak punya ASI.
Entahlah kalau waktu yang bersamaan dia sedang melahirkan berarti dia punya ASI, terus diangkatnya anak pada waktu yang bersamaan. Contohnya seperti Sayyidah Halimatu Sa'diyah ketika menyusukan Nabi Muhammad. Halimah punya bayi apa tidak? Punya bayi. Nah, kan Allah Ta'ala begitu maha mengatur sempurna. Kalau ini ibu tidak punya bayi, tidak punya ASI dia. Betul apa tidak? Kalau seandainya ada bayi, tidak ada bayi punya ASI, repot ibu-ibu nih. Mana-mana diurus lah, repot. Nah itu satu. Ya tidak apa-apa Pak, kalau memang sedang menyusui, jadikan anak susuan, itu lebih mantap lagi, mantap. Atau setidak-tidaknya Pak menyusu ke adik kandung kita. Nah itu jadi mahram bagi kita ya, berarti kemenakan sesusuan, boleh. Apalagi syarat sesusuan tadi, menyusu sebanyak 5 kali. Nah pastikan 5 kali. 5 kali seperti apa Ustadz? Iko anak menangis, haus, disusukan sampai tertidur, letakkan itu sekali tuh. Nanti menangis ambil lagi ya sampai 5 kali. Yang ketiga apa lagi? Anak bayi ini di bawah 2 tahun. Jangan anak bayi lah kelas 3 SMP. Atau tidak menjadi mahram. Apalagi kalau ayah bayi, atau namanya ayah bayi. Ya. Nah, itu nanti rodoa sesusuan, dan itu sudah pernah kita bahas. Mantap pertanyaan Bapak, terima kasih. Ya, jadi itu hukum-hukum seputar anak angkat tadi. Dipersilakan kalau memang ada. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ada sedikit semacam bertolak belakang pemikiran tadi dari apa yang disampaikan. Mungkin akan terjadi, ini mungkin kalau sekiranya terjadi apa sikap kita, cara kita. Tadi kan kita ngambil anak angkat. Ya. Lalu dengan bangganya mulai dari TK, Ya. ta'asuh, dan dengan bangganya tadi kita akan masukkan ke dalam KK Ya. sampai kepada akta kelahiran, Ya. tes ijazah dan seterusnya. Dengan sedemikian rapinya kita menjaga, mungkin belum dapat cerita Si anak. Lalu sisi lain tadi kan setelah 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun ayahnya tadi jadi orang kaya. Dan kita tahu ayahnya itu sudah jadi orang kaya. Dan kita sebut tadi dia jadi ahli waris. Kalau ayahnya wafat. Ya, kalau ayahnya, katakanlah nih kan ayahnya atau ibunya wafat. Nah, secara apa ya, de jure ya, fakta tertulis bahwa dia ayahnya si yang ini nih ayahnya Abdullah, sementara yang wafat ini Abdurrahman. Kata saudara-saudaranya, kamu bukan saudara kami. Nah, gimana kira-kira kalau kita menemui hal-hal seperti itu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Haji ini tidak ada pertanyaan agak mudah lagi daripada itu. Jadi gini Pak, dalam ketentuan hukum Islam, pengangkatan anak tetap tidak berubah nasab. Jadi tidak dibenarkan orang tua angkat ini menyembunyikan nasab anak. Tidak dibolehkan. Tetap harus diberitahu, kalau kamu bukan nasabku, kamu adalah anak angkatku. Oleh anak, saya ketemu betul oleh anak ketika dia sudah mau tamat dokter, dikasih tahu bahwa dia bukan anak. Dicarilah ayah kandungnya, ketemu. Akhirnya oleh anak didudukkan dua-duanya, ini papaku, ini adalah ayahku. Dua orang tua saya, ini mamaku, mama angkat, ini adalah ibuku. Kok dua orang tuamu, kata kawannya. Itulah beda saya dengan kalian. Nah gitu kan, seperti itu dia. Hebat anak ini, hebat. Nah
Bisa saja sebaliknya, Pak. Ternyata orang tua kandungnya masih hidup di kampung. Anak ini jadi orang hebat, jadi bupati dia. Meninggal bupati ini, banyak tak duitnya? Siapa yang jadi ahli waris? Yang kandung yang di kampung. Itu seperti itu caranya. Maka kan pembahasan awal kita tadi, anak angkat tidak merubah status nasab. Anak angkat tidak merubah status kemahraman. Nah, itu kuncinya. Ya, dan sekarang kan, wahai ibu-ibu dan orang tua yang mulia, kita kan ada kekhawatiran sayang anak ini berbelok kiblatnya, ya, ibarat kapal, sayang anak ini nanti berbelok nahkoda dari kita ke orang tuanya. Tidak, insya Allah itu tidak terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, Bu, yang di belakang ya, paham ya kira-kira ya. Dan ingat, wahai orang tua yang mengangkat anak, sesungguhnya bapak ibu memiliki pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat luar biasa. Apalagi anak ini kelak menjadi orang, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pengusaha yang beramal ibadah. Kemudian setiap amal ibadahnya itu kita mendapatkan bagian dari situ. Apalagi kalau itu anak yatim. Nah, anak yatim, saya ketemu dengan seorang jamaah menikahi seorang janda, ya, yang punya anak yatim, meninggal suaminya. Nikah saya Ustadz dengan perempuan tadi, dia masih muda, sekitar 24, tapi punya anak katanya. Sejak saya menikahi dengan ibunya dan anak yatim ini, perempuan saya anggap seperti anak saya sendiri. Itu mahram apa tidak tuh? Mahram, Pak. Kenapa mahram? Karena ibnatu zaujati, anak perempuan dari istri itu jadi mahram kita, anak sambung. Mahram kita, itu mahram itu. Jadi Ustadz katanya, sejak saya menikah dengan perempuan ini, dengan janda yang punya anak yatim tadi, terbuka rezeki saya Ustadz katanya. Ada saja usaha, terbuka rezeki saya. Ada saja dan mulai meningkat aset. Udah bisa saya buat rumah. Dulu beli mobil sampai payah Ustadz. Sekarang sudah bisa beli mobil sejak menikah dengan ibunya tadi. Jadi bapak-bapak kalau ingin beli mobil, ingin dapat rumah, dapat tanah, saya sebenarnya tidak berani betul ceramah-ceramah macam ini, karena saya bawa istri malam ini sebenarnya nih. Nah itu dia. Ya, itu dia. Nanti sampai di mobil dicongkelnya, betul tadi itu bang, enggak, itu untuk jemaah aja kata saya. Nah bapak ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya, sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Ini semangat, ini ibu-ibu di belakang. Ini ibu yang pakai apa hitam. Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai anak angkat tadi Pak Ustadz. Ya Ibu silakan. Mengambil anak angkat itu harus ke Departemen Agama dengan disahkan dari Departemen Agama. Ya, bukan dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ya. Nah pertanyaan saya, ini ada kasus mengangkat anak angkat memang sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian ayahnya ini mau naik haji, kemudian meninggal dia. Nah ayah angkatnya ini meninggal dunia. Iya, meninggal. Katanya tidak boleh ini menggantikan ayahnya tadi. Jadi pertanyaan saya, Depak itu tidak boleh mengizinkan anak angkat menggantikan ayahnya ini. Apakah ini dari hukum Allah? Apakah ini dari hukum Departemen Agama? Terima kasih. Jawab nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum lagi sempat naik haji, meninggal bapak nih. Biasanya kan ahli waris naik untuk menggantikan, dan biasa itu bisa cepat itu. Tetangga saya ada satu ukuran sebulan mau berangkat lagi, bisa digantikan cepat, keluar paspornya. Nah sekarang soal anak angkat, saya tidak paham betul nih administrasinya. Saya tak paham betul administrasi yang seperti itu. Ya saya tidak bisa jawab Bu ya. Apakah administrasi terkait dengan haji itu, seorang anak angkat yang mendapatkan status
pengesahan dari pengadilan, begitu dimasukkan ke Kementerian Agama diterima. Pak Asmuni gimana Pak Asmuni? Diterima? Ini coba Pak Asmuni. Oh gitu. Coba. Ini Pak Asmuni profesornya terkait ini nih. Beliau nih seluk-beluknya nih. Maaf Pak Ustaz, bukan dalam arti lebih tahu, cuman artinya mungkin pernah ikut di bahagian pelimpahan, mengawani kawan-kawan. Namanya pelimpahan tuh. Pelimpahan namanya? Iya, pelimpahan. Pelimpahan tuh normal. Normal dalam artian tahun berapa sesuai dengan daftar awal ya tahun itu. Ya. Kalau di pelimpahan tuh fakta yang berbicara. Kalau dalam kakaknya, dalam akta kelahirannya, ya bin itu, kita tidak menyelidiki lagi yang lainnya. Ya. Nah, itu aja. Oh, Berarti pembuktiannya pertama akte. pertama dari sisi kakak. Yang kedua baru dibuktikan dengan akta kelahiran. Ditambah mungkin dengan ijazah yang mendukung gitu kan. Itu aja. Kalau secara administrasi di akte, di kakak, di ijazah, keterangannya adalah ayah angkat ini ayahnya. Yang meninggal itu ayahnya. Jalan. Berarti kan hanya menengok administrasi saja. Kira-kira ibu di kakak masuknya anak angkatnya di situ. Nah itu lagi pertanyaan kita. Ya kan. Kalau ndak masuk, kalau ndak ada ya. Pak, kalau kita dapat surat dari pengadilan itu bisa masuk semuanya itu. Di akte juga bisa, di kakak masuk, di KTP, di paspor masuk semuanya itu. Anak angkatnya itu kan sudah menikah, jadi kan kakaknya udah berpisah. Oh, pas. Maksudnya gini, sudah punya kakak masing-masing. Iya, betul. Bahkan itu sudah menikah dan sudah. Tapi kan di kakaknya orang tua kan nampak anaknya siapa. Di kakak anak akan nampak orang tuanya siapa. Di kakak anak siapa yang tercantum di bawah? Orang tua angkat atau orang tua kandung? Kalau orang tua kandung harus selesai perkara. Nah itu. Fakta bicara. Kapan Bu berangkatnya tahun ini ya? 2002? Tidak, ini sebenarnya kasus keponakan saya ini Pak Oh Ustaz. gitu. Iya, keponakan saya. Bu, ada caranya Bu, tuanya. selesai ini Ibu datang ke Pak Asmuni berangkat nanti itu. Itu soal administrasi saja ya. Ya Bu ya, soal administrasi saja. Kalau administrasi ini memang kita harus tidak bisa main-main, kita tunduk terhadap aturan yang diberlakukan di internal di mana institusi itu kita berangkat. Ya, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi begini, masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang di belakang? Terakhir. Nah, terjadilah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terjadi pada diri Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Orang tua kandung namanya Harisa, Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ini kemudian punya istri namanya Zainab binti Jahsy. Nabi mengangkat seorang anak namanya Zaid. Dari mana asal muasal Zaid? Zaid ini sebenarnya adalah anak salah satu kepala suku yang nama ayahnya Harithah. Di kalangan orang-orang Arab antar suku itu suka terjadi konflik dan perang. Konsekuensinya yang kalah jadi budak. Suku yang diketuai oleh Harisa ini kalah. Haris lari. Tertangkap anaknya Zaid. Zaid ini dijadikan budak. Pendek cerita, dijual oleh orang yang menangkapnya di pasar Mekah. Sampai di Mekah diboli oleh seseorang di mana orang ini kemenakan dari Sayyidah Khadijah. Dibawa pulang, pas sampai di rumah ketemu sama Sayyidah Khadijah. Tantenya lah, tante bahasa kitanya lah. Saya punya budak, saya ada membeli beberapa orang budak. Tante mau apa tidak? Ditengoknya oleh Sayyidah Khadijah. Ditengok-tengok, nampak Zaid, diambilnya lah Zaid satu. Maka berpindahlah Zaid menjadi budaknya Siti Khadijah. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah menghadiahkan budak itu untuk Nabi. Oleh Nabi diterima. Bukan hanya diterima, tetapi Zaid dimerdekakan.
Bukan hanya dimerdekakan Pak, diangkat menjadi anak angkat. Ketika Zaid sudah dewasa, dicari calonnya. Ketemulah namanya Zainab binti Jahsy. Orangnya cantik, cantik kok, cantik betul Zainab nih, cantik kok. Nah, itu dia. Bangsawan, perempuan terdidik. Datang Nabi melamar untuk Zaid, diterima, menikahlah Zaid dengan Zainab. Tetapi memang secara background latar belakang kehidupan berbeda. Zaid tetap asalnya dulu dari budak, tidak cocok rumah tangga orang nih. Di surah Al-Ahzab ayat 37 terjadilah perceraian. Ketika terjadi perceraian, turunlah perintah dari Allah, ankihuka. Kata Nabi, kata Allah, Allah memerintahkan Nabi itu menikah dengan Zainab. Berarti menikah dengan siapa tuh Pak? Menikah dengan mantan istri anak angkat. Menikahlah Nabi. Pada dasarnya Nabi tidak mau. Kenapa Nabi tidak mau? Karena tidak enak, dulu dia yang melamar Zainab untuk Zaid. Sekarang dia yang menikah. Ketika sudah menikah, baru ketahuan, Zainab barulah berlapang hati dan bergembira. Apa yang digembirakan Zainab? Rupanya katanya, dulu waktu engkau datang ya Rasulullah, saya pikir engkau yang melamarku, ternyata untuk Zaid. Sampai juga lah cita-citanya, gitu dia. Ya kan, sampai juga lah cita-cita. Nah, Bapak Ibu, ingat, haram kamu menikahi perempuan yang pernah nikah dengan anakmu, minantu. Jadi kalau bapak punya anak kandung laki-laki, dia punya istri, maka istri anak itu menjadi anak kita selama-lamanya. Kalau nanti dia sudah bercerai dengan anak bapak, udah bercerai, ketemu nanti di jalan, ya salaman dengan bapak, mau pergi masjid, tidak batal sholat bapak, tidak batal wudhu, karena tetap jadi anak kita. Dengan catatan kalau anak itu anak kandung. Kalau anak angkat, tidak. Ini contohnya Rasulullah dengan Zainab ini. Bapak Ibu paham? Sumber saya menjelaskan tadi surah Al-Ahzab ayat 37. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.